Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa, salawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar dalam mata pelajaran TIK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berkomunikasi digital. Nah, yang sudah kita pelajari adalah komunikasi digital menggunakan surat elektronik atau email. Nah, kemarin juga kita sudah belajar mengetahui bagaimana atau bagian-bagian yang berada pada email dan juga cara mengirimkan email. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang etika berkomunikasi digital atau tata krama aturan etika berkomunikasi menggunakan digital atau secara digital. Nah, kemarin melalui email kita bisa berkomunikasi secara online atau dalam sebuah jaringan, berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh dengan kita. Nah, berkomunikasi dalam jaringan atau menggunakan digital sama halnya dengan berkomunikasi secara langsung ketika kita di dunia nyata. Nah, semua komunikasi itu harus dilakukan atau juga harus dijaga etikanya, tata kramanya, memiliki aturan. Nah, etika ini tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik antara diri kita dan juga orang lain, antara sesama. Nah, itu etika untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi secara digital. Yang pertama, ada hindari huruf kapital cara berlebihan. Jadi kita ketika menggunakan atau berkomunikasi secara digital yang bentuknya menggunakan pesan atau tulisan, hindari penggunaan huruf kapital, huruf besar cara berlebihan. Jangan semua tulisan kita menggunakan huruf besar. Nah, itu dalam etika berkomunikasi digital bisa dikatakan atau bisa juga digolongkan dengan tindakan yang kurang sopan. Karena kalau huruf kapital berlebihan itu atau huruf kapital banyak atau huruf kapitalnya semua, itu terkesan kita sedang marah atau berteriak. Maka kalian ketika menggunakan komunikasi digital yang bersifatnya tulisan, hindari ya huruf kapital cara berlebihan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memberikan tanggapan atau juga komentar pada postingan orang lain, maka berkomentarlah secukupnya, jangan berlebihan. Jangan hal-hal yang tidak diperlukan kita komentari ya, karena khawatir menyinggung perasaan orang yang kita komentari. Nah, selanjutnya perlakuan terhadap pesan pribadi. Nah, jika ada seorang mengirim pesan secara pribadi, kamu juga membalasnya harus secara pribadi. Jangan ada orang mengirim pesan kepada kita secara pribadi, kamu membalasnya di grup. Nah, itu juga
termasuk dalam tindakan kurang sopan atau kurang pantas. Jangan membalas pesan orang yang mengirimkan pesan secara pribadi kepada kita di grup ya. Nah, karena khawatir ada informasi-informasi pribadi yang di dalamnya, yang ada dalam pesan tersebut. Nah, selanjutnya juga berhati-hati terhadap hoax. Hoax ini berita bohong yang bertujuan menipu orang atau juga bisa bertujuan membuat kegaduhan. Nah, sebelum kita membagikan sebuah berita, terlebih dahulu kita periksa kembali kebenaran isi berita tersebut. Khawatir berita tersebut adalah bohong atau hoax. Karena kalau kita menyebarkan berita hoax atau berita bohong, kita juga bisa termasuk melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan yang tidak benar, tidak baik. Selalu berhati-hati ya dalam membagikan berita atau postingan kepada orang lain. Jangan sampai postingan atau berita yang kita bagikan bersifat tidak benar. Nah, selanjutnya gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital juga perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak pantas. Gunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau bisa juga kalau dengan saudara kita atau tetangga kita yang biasa menggunakan bahasa daerah, maka gunakanlah bahasa daerah yang benar, yang baik. Jangan mengandung kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas ya. Selanjutnya, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum atau yang tidak pantas, atau mengirim gambar yang tidak pantas, mengirim video yang tidak pantas, yang jorok, atau mengirimkan musik bajakan kepada teman kita, karena itu merupakan tindakan yang tidak benar, bahkan melanggar hukum. Hati-hati ya sayang ya, anak-anak dalam mengirimkan file atau konten terhadap orang lain. Selanjutnya, bersikap santun. Nah, kita juga dalam berkomunikasi digital harus selalu mematuhi dan memenuhi norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu jangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Gunakanlah kata-kata yang baik dan benar, mau baik itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah. Nah, selanjutnya berbagi konten yang baik dan juga bermanfaat. Ketika kita ingin membagikan sesuatu kepada teman kita, pastikan konten yang kita bagikan itu baik dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya konten tentang pembelajaran seperti yang ada di Khairunas TV, atau juga konten-konten yang berisi tentang tausiah-tausiah agama, atau juga konten-konten yang berisi informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Jangan sampai kita membagikan konten-konten yang tidak baik ya. Nah, yang terakhir, menghargai kehidupan pribadi orang lain, karena tidak semua orang ingin membagikan kehidupan pribadinya di internet. Kita juga harus menjaga privasi yang kita miliki. Tidak semua yang kita punya, tidak semua yang kita ketahui harus kita share atau kita bagikan pada orang lain, karena bisa saja itu mengganggu kehidupan pribadi orang lain ya. Maka selalu berhati-hati dalam membagikan atau melakukan postingan di internet atau melakukan komunikasi secara digital. Nah, itu tadi etika dalam berkomunikasi digital. Nah, Pak Farid berharap ketika kalian berkomunikasi secara digital, kalian selalu memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi digital yang sudah kita pelajari tadi. Nah,
Pelajaran TIK pada hari ini tentang etika berkomunikasi digital sudah selesai. Farid harap kalian bisa memahaminya dan juga bisa menerapkannya ketika kalian berkomunikasi secara digital. Nah, tugasnya hari ini kalian membuat poster tentang komunikasi digital. Nah, posternya ini boleh berkaitan dengan pengertian komunikasi digital, manfaat komunikasi digital, atau cara berkomunikasi digital, atau juga yang tadi kita pelajari etika berkomunikasi digital, atau menggunakan media sosial atau berkomunikasi dengan bijak. Nah, Pak Farid tunggu ya hasil poster buatan kalian. Contohnya ada pada halaman 47 di buku paket. Nah, pelajaran 3 hari ini sampai di sini kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan pelajaran TIK minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.